Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Petani Maju Official. Pada hari ini tanaman semangka ini berumur 60 hari setelah tanam dan sedang saya lakukan petik pertama. Jadi di umur ke 60 hari ini banyak buah yang sudah waktunya dipetik. Sebenarnya pada saat umur 55 sudah ada buah yang bisa dipetik, namun karena jumlahnya masih sedikit, jadi saya undur sampai di umur 60. Jadi hari ini tepat umur 60 hari setelah tanam. Ini adalah tanaman yang pada saat perawatan kemarin hampir tiap hari diguyur hujan, bahkan saat penyerbukan juga tiap hari diguyur hujan. Jadi buahnya agak sulit untuk jadi, namun ya lumayan. Yang penting saya usahakan tiap pohon ada buahnya. Kalau biasanya di cuaca cerah, masing-masing pohon bisa dibuahkan 2, 3, bahkan masih dilakukan penyortiran. Namun kali ini justru buahnya terlalu sedikit, jadi tidak sampai disortir. Yang penting diusahakan setiap pohon ada buahnya. Jadi walaupun sudah dikawinkan, terus dilakukan kontrol setiap hari sambil dikawinkan lagi, karena yang namanya hujan, apalagi hujannya pagi pas penyerbukan, maka buahnya akan sulit jadi. Kadang sudah jadi seukuran bola pimpong atau seukuran telur, masih bisa basang, masih bisa kuning dan gugur. Jadi yang terpenting adalah tetap dilakukan penyerbukan. Jadi waktu penyerbukannya lebih lama karena dilihat belum ada buahnya, sementara bunganya masih ada, jadi dikawinkan terus. Jadi biasanya 1 minggu selesai, ini bisa sampai 10 hari sampai 15 hari. Tidak usah ngitung hari, yang penting tanaman tetap terjaga. Jadi tetap pengobatan yang penting. Kalau hujannya tiap hari ya harus cari jeda. Kira-kira tidak ada hujan walaupun masih mendung, tetap dilakukan penyemprotan. Jadi daun harus tetap hijau. Dan pada panen kali ini khusus mengambil yang super atau dipilih yang besar-besar. Ada beberapa yang misalnya B atau C tetap ada karena buahnya sudah tua, jadi sekalian dipetik. Jadi hari ini ada permintaan 11 ton grade A atau kualitas super, tapi belum tahu ini nanti apakah tercapai 11 ton, jadi masih belum bisa mengetahui. Perkiraan kalau 8 atau 9 ton ada, tapi kalau 11 belum tahu karena yang diambil adalah khusus yang grade A atau super. Adapun untuk grade A ini saya tawarkan ke pedagang 5.000 per kilo di lahan, tapi sudah terima di mobil. Artinya semua biaya petik, biaya angkut, pikul saya yang tanggung. Jadi 5.000 per kilo super sudah terima di atas truk. Seperti ini contohnya, ini adalah buah kualitas super. Jadi ada pesanan supermarket 3 ton, kemudian yang 6 ton untuk dikirim ke pasar di Yogyakarta. Jadi semangka Banyuwangi akan dikirim ke Yogyakarta. Bagi Anda yang baru saja menemukan channel ini atau yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, karena dengan subscribe Anda bisa terus mengikuti video-video terbaru dari channel ini. Jadi channel ini berisi budidaya tanaman semangka, melon, cabai merah besar, kemudian bawang merah juga. Jadi barangkali video-video yang saya sajikan bermanfaat untuk Anda, silahkan subscribe dulu, karena dengan subscribe Anda juga akan mendapatkan banyak informasi seputar dunia pertanian, yaitu masalah pengobatan, kemudian pemupukan dan perawatan macam-macam tanaman yang saya sebutkan tadi.
Dari total 14.000 pohon yang dipanen hari ini adalah setengahnya. Jadi yang karena penanamannya tidak bersamaan, jadi yang setengahnya dipanen hari ini, namun masih dipilih yang besar-besar. Kemungkinan sisanya dipetik 1 minggu lagi, karena memang proses penyerbukannya tidak bersamaan, jadi panennya juga tidak bersamaan, jadi harus bertahap. Beberapa kali ada yang bertanya melalui kolom komentar, juga melalui WhatsApp grup, apakah budidaya semangka bisa dilakukan di musim hujan. Jadi melalui video ini juga sekaligus saya menegaskan bahwasanya sebenarnya tanaman semangka ataupun melon itu bisa dibudidayakan sepanjang tahun, jadi di bulan apapun, cuman tergantung dari lingkungan. Jadi faktor lingkungan sangat mempengaruhi tentang perawatan. Kalau lingkungannya steril, maka perawatan menjadi lebih mudah. Begitupun cuaca, kalau cuacanya banyak hujan, tidak masalah sebenarnya, cuman yang penting fungisidanya harus lebih banyak atau lebih tebal untuk menjamin supaya jamur tidak masuk. Jadi intinya budidaya tanaman melon dan semangka bisa dilakukan sepanjang tahun, bahkan di musim hujan sekalipun. Seperti semangka punya saya ini contohnya. Jadi mulai dari penanaman, kemudian bahkan saat penyerbukan, setiap hari diguyur hujan, nyatanya buah juga masih besar-besar, warnanya juga merah dan rasanya manis. Begitupun untuk melon golden, hampir bersamaan dengan semangka punya saya ini, punya teman di grup WA, Pak Sahrawi di Lamongan. Melon golden Elisa siap panen bentar lagi. Selamat buat Pak Sahrawi, jadi Anda bisa panen melon golden walaupun cuaca ekstrim seperti ini. Dan juga untuk Pak Satwi yang ada di Singaraja, Bali, selamat, melon Anda bagus sekali walaupun cuaca hujan seperti ini. Saya benar-benar salut untuk ketekunan Anda dan juga kerja keras Anda. Namun untuk yang masih pemula, saya sarankan menanam melon. Kalau ingin menanam melon hanya di bulan-bulan tertentu yang sekiranya perawatannya mudah. Jangan menanam di sepanjang tahun, karena itu betul-betul perlu pengalaman yang cukup. Jadi tidak hanya asal tanam, karena di bulan seperti ini, Januari ini misalnya, di bulan ini yang gagal panen baik itu semangka atau melon jumlahnya sangat banyak sekali, saya yakin. Jadi untuk penanaman bulan 11 dan panen bulan 1 ini, antara yang berhasil sama yang gagal, lebih banyak yang gagal. Faktanya seperti itu. Jadi kalau mau menanam di bulan 11 kemudian panen di bulan Januari, karena itu memang kecenderungan harga tinggi, harga buah-buahan di bulan Januari, baik itu semangka atau melon. Seperti hari ini misalnya harga melon Rp8.000 per kilo di lahan, itu harga yang cukup tinggi, karena memang rata-rata banyak petani yang gagal panen di bulan ini. Jadi buah melon di pasar sedang kosong, makanya harganya melambung. Begitupun juga semangka juga banyak yang gagal panen. Sebenarnya tidak gagal total panen, hanya saja produksinya sangat rendah. Jadi produksinya sangat rendah, makanya stok buah di pasar juga kosong. Kalaupun ada, banyak yang kecil-kecil. Ini saja buah saya untuk grade A ini, yang penting sudah di atas 4 kilo, entah itu 4,5 atau 5 kilo. Yang 6 kilo sangat jarang, karena memang ya panas mataharinya kurang, jadi tanaman kurang terkena sinar matahari, jadi pembesarannya tidak maksimal. Jadi yang 6 kilo 7 kilo agak jarang, rata-rata 4,5 kilo, 4,5 sampai 5 kilo. Dan bagi sahabat-sahabat petani maju dimanapun Anda berada, jika Anda punya panenan semangka seperti saya ini,
pada saat menimbang atau ngeses, pastikan bahwasanya proses ses atau penimbangan itu berjalan dengan jujur. Artinya Anda harus mengawasi, dan jika Anda temukan misalnya penimbang itu misalnya curang, maka Anda harus berani bersuara, Anda harus tegas, Anda harus keras jika memang diperlukan. Karena kita sebagai petani itu merawat tanaman itu susah, jadi kita itu sudah capek, kita kerja keras, panas, hujan, semua kita lakukan supaya tanaman kita bagus. Pas pada saat penjualan ternyata terjadi kecurangan dalam timbangan misalnya, maka kita harus berani bersuara, kita harus keras, kita harus tegas kalau memang diperlukan. Bahkan jika diperlukan, sebaiknya disiapkan timbangan kecil seperti yang saya lakukan ini. Jadi tenaga penimbang membawa timbangan kecil untuk memastikan berat. Misalnya mau ngambil yang grade A 4 kilo ke atas, kalau misalnya ragu mengenai ukuran, maka dipastikan dengan timbangan. Jadi harus sering-sering ditimbang kalau ragu. Tapi kalau misalnya tidak ragu, misalnya 5 kilo 6 kilo kan terlihat jelas mantap. Kalau itu yang nanggung, yang press mungkin 4 lebih sedikit, 4 kurang sedikit, ini yang terkadang perlu ketelitian. Karena kalau main ambil misalnya bisa jadi yang harusnya masih masuk A ikut ke B. Jadi kalau diperlukan jangan ragu-ragu untuk menyiapkan timbangan biar sama-sama enak antara pedagang dan petani. Sebenarnya pada hari ini harga semangka umumnya harga di lahan 4.500 per kilo untuk yang grade super. Namun saya berpikir begini, ini barang semangka ini punya saya, jadi kalaupun saya menjual dengan harga yang lebih tinggi, itu terserah saya. Kalau pedagangnya ada yang berani, ada yang mau, kenapa enggak gitu. Walaupun harga umumnya 4.500, saya tawarkan 5.000. Jadi karena saya tahu betul kalau di daerah ini sekarang ini sedang tidak ada panen semangka, dan semangka juga langka. Kalaupun ada harga 4.500 tapi posisinya jauh, pedagang juga masih mikir-mikir lebih murah tapi posisinya jauh, nanti kena ongkos dan lain sebagainya, dan belum tentu kualitas semangkanya sebagus punya saya. Jadi terkadang pedagang juga mikir lebih mahal sedikit nggak masalah, yang penting barangnya bagus, yakin barangnya bagus dan posisinya dekat. Dan saya memanfaatkan itu, makanya di saat harga umumnya 4.500, saya dapatkan harga 5.000 per kilogram di lahan pada hari ini. Baiklah sahabat petani maju dimanapun Anda berada, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.